Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Hilal Batin Channel. Kali ini kita akan membahas yang viral-viral ya teman-teman sekalian, berkaitan sama ada cuitan ternyata di Twitter sekarang X ya nama aplikasinya, berkaitan sama mereka tuh bayar 8 juta hanya untuk mendengarkan temannya presentasi. Nah, kebetulan nih kita ada di salah satu kelas yang barusan sudah presentasi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian terus menikmati konten terbaru dari Hilal Batin Channel. Oke, kali ini kita akan coba jalan dulu ya berkaitan sama berita yang viral tadi. Jadi teman-teman ketahui bersama bahwasanya ini kami mewakili dari dosen dari yang menyelenggarakan presentasi. Sebenarnya dosen itu menyelenggarakan presentasi adalah salah satu cara untuk mengajarkan ke anak-anak muridnya atau mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa percaya diri di depan kelas. Nah, salah satunya itu tujuannya. Kemudian ada berbagai macam dosen juga yang notabene itu menghalalkan proses itu untuk dia tuh tidak masuk kelas. Nah, itu jangan ditiru teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman ingin menjadi seorang dosen, boleh kita menerapkan tugas presentasi, tapi jangan lupa untuk tetap mengawal proses presentasi dan memberikan materi tambahan. Bisa jadi teman-teman yang presentasi tersebut ada yang belum pas materinya, kita mengirim itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Melki Lembati selaku dosen mata kuliah hari ini dan teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami presentasi. Perkenalkan, saya Adila Ramadana sebagai moderator yang akan membantu presentasi kali ini. Selanjutnya perkenalkan anggota saya. Saya Firdausi Matematika, saya sebagai presentator pertama. Saya Mai Puspita sebagai presentator kedua. Marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang kas. Tentunya kalian sudah dengar lah kas itu apa. Kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan setiap saat dalam transaksi perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan, kas adalah aset yang paling lancar dalam artian sering berubah. Hampir setiap transaksi dengan pihak luar perusahaan akan mempengaruhi laporan posisi keuangan. Yang mencakup kas diantaranya adalah uang kertas, uang logam, cek kontrak yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk giro atau biliet, dan bank draft. Kas di bank. Kas di bank biasanya berupa kas yang ada di buku bank. Kas di bank biasanya digunakan untuk menerima pemasukan dari pelanggaran berupa pembelian barang dan jasa, serta pembayaran pengeluaran perusahaan yang berjumlah besar sehingga harus dibayar dengan cek atau giro. Yang kedua, kas on hand. Kas on hand biasanya kas yang ada di perusahaan untuk pengeluaran sehari-hari perusahaan. Kas kecil atau petty cash. Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Kas kecil biasanya dikhususkan untuk membayar biaya operasional perusahaan yang harus segera dibayar dengan jumlah yang relatif kecil. Kas kecil ini digunakan demi keamanan perusahaan. Selain menyimpan kas di bank untuk mempermudah pengendalian kas, perusahaan juga menyimpan kas kecil melalui kasir perusahaan atau bagian keuangan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pembayaran yang bernilai kecil dan umum. Alasan pembentukan dana kas kecil yaitu efektif dan efisien. Pembentukan kas kecil merupakan cara efektif dan efisien dalam menghindari pemborosan penggunaan cek. Yang kedua, pengendalian intern kas. Alasan pembentukan kas kecil salah satunya untuk menghindari penyimpangan dalam penggunaan dana karena kas dengan mudah dapat berpindah tangan dan sulit dibuktikan siapa pemiliknya. Fungsi dan tujuan kas kecil yaitu untuk membayar pengeluaran perusahaan yang nominalnya relatif kecil, sebagai dana cadangan untuk pembayaran yang bersifat mendadak, sebagai dana langsung untuk pembayaran yang tidak praktis atau simpel jika menggunakan cek atau giro.
untuk mempercepat proses pembayaran yang tidak praktis jika menggunakan lampiran keuangan yang harus di-approve atau disetujui oleh atasan. Contoh pencatatan kas kecil. Terdapat dua metode pencatatan kas kecil, yaitu yang pertama, metode IPRES, suatu metode pengisian dan pengandaian kas kecil supaya jumlah kas kecil selalu tetap dari waktu ke waktu. Jika nominal kas kecil berkurang, akan dilakukan pengisian kembali kas kecil. Dengan menggunakan metode ini, kas kecil tidak perlu dicatat di dalam jurnal saat adanya transaksi, tetapi hanya dengan mengumpulkan bukti transaksi. Yang kedua, metode fluktuasi, suatu metode pencatatan dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah sesuai pengisian kembali kas kecil atau sesuai dengan pengeluaran kas kecil yang berjalan dari waktu ke waktu. Jadi, dengan kata lain, kas kecil adalah sejumlah dana yang telah disiapkan perusahaan untuk digunakan sebagai pengeluaran yang sifatnya rutin dalam jumlah kecil. Biasanya kas kecil dipakai untuk mendanai pengeluaran seperti konsumsi untuk rapat, entertain untuk klien, atau rekan kerja, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi penyebab perbedaan selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dan menurut catatan bank. Dengan kata lain, rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi penyebab saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari kas yang dilaporkan dalam buku besar perusahaan. Tujuan dari rekonsiliasi bank adalah menghasilkan saldo yang disesuaikan. Terdapat beberapa hal yang penyebab perbedaan saldo kas, antara lain satu, setoran dalam perjalanan, yaitu uang yang telah diterima perusahaan tetapi karena berbagai hal belum dapat dikirimkan dan belum diakui sebagai setoran oleh bank. Jadi oleh perusahaan sudah terlanjur dicatat sebagai penerimaan kas, tetapi oleh bank belum dicatat atau diakui. Yang kedua, cek yang beredar, yaitu cek yang telah dikeluarkan perusahaan untuk membayar sesuatu tapi sampai pada tanggal lapor posisi keuangan belum dicairkan oleh pemegangnya. Yang ketiga, cek kosong. Yang keempat, penagihan oleh bank yang belum diketahui oleh perusahaan. Yang kelima, jasa giro. Yang keenam, beban bunga dan administrasi. Yang ketujuh, kesalahan-kesalahan. Kemudian rekonsiliasi bank itu dibagi jadi dalam dua bagian. Yang pertama, bagian bank dimulai dengan saldo menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Yang kedua, bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut perusahaan dan berakhir saldo kas yang disesuaikan. Kedua saldo yang telah disesuaikan harus berjumlah sama. Langkah-langkah melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama, masukkan saldo kas menurut bank dan saldo akhir kas menurut rekening bank. Yang kedua, tambahkan dengan deposit atau setoran yang belum dicatat oleh bank. Bandingkan deposit yang terdaftar oleh bank dengan deposit yang tidak tercatat oleh bank pada periode sebelumnya dan periode sekarang. Yang ketiga, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Lalu yang keempat, koreksi bila ada kesalahan pencatatan jumlah saldo dalam rekening kas di bank. Langkah yang kelima, tentukan saldo yang disesuaikan dengan menjumlah dan mengurangi yang tertera pada langkah 2, 3, dan 4. Lalu ada arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Tujuan laporan arus kas ada 3, yaitu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas bersih masa depan. Lalu menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya, membayar dividen dan kebutuhannya untuk pendanaan internal. Lalu menilai alasan perbedaan antara laba bersih dan penerimaan serta pembayaran kas yang
yang berkaitan. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha. Yang kedua, aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas terkait pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, aktivitas pendanaan adalah sebuah aktivitas yang berkaitan dengan upaya mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya. Contohnya penerbitan surat utang, pembayaran dividen, dan sebagainya. Terima kasih kepada para presentator yang sudah menjelaskan materi. Baik, kita langsung pindah ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Kami hanya menyediakan 2 pertanyaan. Silakan Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, moderator. Saya untuk dari kelompok 7 ingin bertanya, apakah kas dan saving money di dalam sebuah perusahaan itu sama? Jika berbeda, dan apa saja berbeda? Bisa diulangi pertanyaannya? Apakah kas dan saving money di dalam sebuah perusahaan itu sama? Jika tidak sama, apa saja? Baik, terima kasih kepada Turki. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya mewakili kelompok 4 ingin bertanya. Langkah apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas kas di perusahaan agar kas selalu ada namun operasional perusahaan tetap sudah? Langkah apa yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas kas di perusahaan agar kas selalu ada namun operasional Baik, jawaban Turki akan dibacakan oleh presentator 2. Oh maaf, salah. Baik, jawab
cakupan nomor 2 akan dijawab oleh presentator kepada SIGA. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Langkah apa yang dilakukan untuk menjaga stabilitas kas perusahaan agar kas selalu ada nama operasional perusahaan harus tetap jalan? Yang pertama, memberikan tingkat prioritas pada pengeluaran. Yang kedua, ketahui biaya produksi dan total pengeluaran untuk menjaga cash flow bisnis. Yang ketiga, menerapkan strategi produk bundling. Lalu memberikan penawaran harga lebih tinggi, mendorong pembelian ulang, menunda penambahan inventaris, menjaga cash flow dengan melakukan evaluasi, lalu konsisten gunakan jurnal untuk menjaga cash flow bisnis Anda. Apakah bisa ditanya? Baik, selanjutnya jawaban nomor 1 yang akan dijawab oleh presentator pertama. Baik, saudara Tur. Tadi kan menurut artikel yang saya baca, tadi juga sempat lihat video di YouTube kan, kas itu ada 3 macam. Kas besar, kas di bank sama kas kecil. Contohnya itu uang yang diberantas itu disebut kas besar. Uang di bank atau yang setoran di bank itu disebut kas di bank. Uang kas kecil itu yang tadi saya jelaskan, pengeluaran perusahaan, ya yang kecil. Paham? Jadi itu tuh sama aja. Dengan saving. Kas dengan saving money. Apa ya? Kalau menurut aku ya, saving sama kas. Kalau saving money itu lebih ke kayak untuk keadaan darurat, kayak simpanan untuk keadaan darurat, misalnya di waktu perusahaan itu mengalami kerugian, terus itu udah ada untuk menutupi kerugian itu, makanya ada saving money itu kan nambahin. Menurut kamu kan beda. Kas menurutmu apa dulu? Pengertian kas? Kas itu ialah aset kayak uang yang dipakai untuk perusahaan itu. So, aku misalnya untuk pengeluaran sehari-hari. Kalau saving money itu lebih kayak apa? Ya lebih ke darurat, tapi agensi itu lah. Ya dana darurat. Kalau kas kan bisa dipakai. Ya tadi tiap hari untuk keluar perusahaan. Gitu. Kalau apa ini? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan menanggapi. Karena keterbatasan waktu, maka saya akan akhiri sesi tanya jawab. Sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyimpulkan materi kami. Kesimpulannya, kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan setiap saat dalam transaksi perusahaan. Dalam laporan, posisi keuangan kas adalah aset yang paling lancar, dalam artian sering berubah. Hampir setiap transaksi dengan pihak luar perusahaan akan mempengaruhi laporan posisi keuangan. Yang mencakup kas diantaranya adalah uang kertas, uang logam, cek kontan yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk giro. Dengan kata lain, kas meliputi uang logam, uang kertas, cek giro, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga
keuangan lainnya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami sudah menampilkan video salah satu kelas yang itu proses presentasi bisa kita kritik. Jadi sebenarnya presentasi itu bukan sekedar menyampaikan materi, tapi juga harus dengan cara yang benar. Tapi yang paling penting, apa sih hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan bagi seorang presentasi? Kameramen bisa ke situ. Nah, ini harus digiring dulu kameramen. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman sekalian. Ini berlaku untuk kalian juga. Jadi ada 2 poin yang bisa dilakukan dalam presentasi. Pertama kita lihat dari segi presentasi. Kemudian yang kedua dari segi diskusi. Nah, kalau dari segi presentasi itu yang pertama kita harus bedakan mana menjelaskan, mana membacakan. Itu bisa dipahami. Mana membacakan. Tapi yang paling penting sebelum itu adalah bagaimana kita tuh bisa menguasai audiens. Bagaimana kita itu kesan pertama itu penting. Sekarang handphone kan ada nih kalian. Kadang-kala kalau misalnya kita bisa lihat, kita bisa presentasi nih. Kemudian ada teman kalian tuh fokus ke dunianya masing-masing nih. Apalagi misalnya gadgetnya masing-masing. Itu berarti membuktikan kalian itu membosankan. Itu secara tidak langsung dalam segi psikis orang bisa kita lihat dari ilmu psikologi ya. Nah, bagaimana seorang presenter memecahkan keheningan tersebut. Nah, itu sebenarnya. Maka nggak tahu apa tadi itu kita tuh menjelaskan bukan membacakan. Kebanyakan teman-teman sekalian ini kan semester berapa kalian? 1. Harus semester 1 tidak masalah. Jadi pembelajaran agar lebih baik lagi ke depan. Kalau misalnya ada dosen yang memberikan tugas presentasi, itu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah kita tuh bisa menguasai audiens, kemudian juga bisa kita lakukan dengan cara kita memberikan pantun, memberikan apapun itu sehingga kesannya itu, wih bagus ini. Nah, kalau kita sudah dapat kliknya mereka, sudah lancar kita. Tapi juga di sini karena ini presentasi ini adalah kelompok tim, tidak bisa kita tuh hanya satuin contoh. Harus semuanya itu sama. Paling tidak disuruh mereka tuh yuk kita belajar bareng-bareng, kita persiapkan materinya. Kadang-kala kita tuh tidak pede di depan kelas tuh gara-gara kurang persiapan. Itu yang paling apa ya? Yang paling penting. Kameramen bisa muter-muter ya. Biar dari sisi dapat. Nah, jangan sih. Nah, dari sudut situ gimana? Nah, itu yang pertama ya. Jadi kuasai audiens. Habis itu kalau misalnya kita sudah kuasai audiens, yang lucu-lucu, kocak-kocak itu malah lebih seru gitu. Bukan cuma jalannya sebagai macam, cuman harus ada poin yang disampaikan. Jangan omong kosong aja yang disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian kedua berkaitan sama persiapkan materi. Handphone itu nggak boleh dibawa ke depan. Kenapa? Nah ini. Karena kebanyakan orang kalau misalnya ada pertanyaan itu dalam segi presentasi, pada saat itu kadang-kala orang itu cari di Google, browsing, itu nggak boleh. Karena itu smartphone bukan smart people. Nah itu salah satunya itu. Jadi kita tuh ketergantungan. Itu ya. Lagi ke presentasi tadi. Kenapa lagi Pak? Cara kita tuh PD sudah dapat, kemudian juga penguasaan sudah kita persiapkan materinya. Habis itu kita gunakan kalau komunikasi itu ada 2 hal. Pertama itu komunikasi verbal, kedua itu non verbal. Verbal itu ngomong biasa. Non verbal itu seperti apa gestur tubuh, mimik muka, eye contact kita sama orang, lihat matanya. Kalau misalnya matanya nggak sanggup melihat Pak, jangan lihat matanya, tapi lihat sini, hidungnya, pokoknya sekitar sini. Itu salah satu kita main eye contact sama orang. Kita lebih tertata. Kemudian apa lagi? Gunakan tangan kalian. Kalau lagi presentasi, kalau misalnya Pak agak ini Pak, misalnya Pak ya. Agak belum pede Pak gunakan tangan. Nah makanya Bapak biasanya kalau misalnya standby kayak gini tangannya. Jadi kalau misalnya sudah kayak gini, jadi bisa kemana-mana. Itu dibiasakan tangan. Cuma jangan terlalu lebay. Iya gitu. Itu kira-kira. Itu tangan, gunakan tangan. Kemudian apa lagi? Kemudian yang paling penting
Presentasi itu adalah materi, slide presentasi. Ada kelas yang kemarin itu tidak ada slide. Ini bersyukur yang tadi itu ada slide-nya. Ya kan tidak ada slide ya, baca aja deh. Ngapain baca? Kita nggak perlu dibaca, tapi kita dijelaskan. Dan juga cara membuat slide itu adalah poin saja, bukan copy paste dari Word atau makalah. Nah, itu ya. Dalam membuat slide ini teman-teman sekalian, walaupun kita bukan anak-anak desain grafis, tapi di situ ada ilmu yang harus kita kuasai. Berkaitan sama komposisi di dalam slide itu. Berapa persen sih tulisan, berapa persen sih misalnya visual gambar, kemudian juga apalagi gambar gerak-gerak, kemudian juga apalagi pemilihan warna, font itu penting itu. Untuk apa Pak? Untuk mereka tuh betah berlama-lama melihat slide kita. Ya kan? Tapi slide bukan menjadi jaminan dalam hal presenternya. Makanya harus apa? Balance antara slide yang dipersiapkan sama orang yang pemateri yang menyampaikan slide itu. Kalau dua-duanya bagus, perfect sudah. Ya kan? Nah itu dalam segi presentasi. Yang sudah bagus di presentasi, diskusi coba. Nah ini yang kedua nih, masalah diskusi nih teman-teman sekalian. Kalau menurut Bapak diskusi yang bagus dan seru itu adalah yang panas diskusi. Ya kok panas Pak? Dalam segi adu argumentasi. Adu argumentasi. Kalau misalnya sampai lempar-lempar kursi sudah rusuh namanya itu sudah. Makanya peran di sini adalah moderator ya teman-teman sekalian. Moderator itu penting. Kalau misalnya ada teman-teman kalian yang bertanya di luar konteks dari yang kalian sampaikan, makanya ketua Bapak kemarin bilang makalah sama slide dikirim H-1 sebelum presentasi atau sebelum kita masuk kuliah. Tujuannya buat apa tujuan coba? Tujuannya itu untuk dibaca terlebih dahulu oleh teman kalian. Cuman kadang-kadang mahasiswa tidak membaca itu. Biasanya video itu berasal dari hal biasanya itu. Nah itulah kesalahan mahasiswa. Jangan salahkan kami para dosen ya. Jadi mahasiswa juga bisa salah itu kira-kira. Nah habis itu apa lagi? Habis itu kalau misalnya ada tanya jawab, kalau misalnya yang bertanya kemudian juga tidak puas, ajukan. Tidak puas. Jangan kita solidaritas perlu solidaritas di sini. Kalau bisa kalian itu dibenci di kelas dalam hal segi diskusi. Itu dari audiens dibenci karena itu. Apa dibenci apa? Pikirannya bukan orangnya, pikirannya. Tapi yang benar pikirannya itu kira-kira ya. Yang benar itu pikirannya itu. Nah kemudian apa lagi di sini? Jadi itu bisa memacu pemacu kita bagi yang presentasi mempersiapkan sematang-matangnya sampai dia terpuas. Terpuaskan dalam segi positif ini. Terpuaskan dalam segi dia itu menggali informasi sebagai macam. Tapi ujungnya kalau dia nyerah, presenter ini nyerah, ya sudah. Dibalikkan ke dosen. Ya gitu aja sudah. Kita sudah berjuang tapi dia tidak terpuaskan. Ya sudah ujungnya apa? Cukup tahu. Jadi cukup tahu. Tapi kalau misalnya ada kelompok presentasi lagi selanjutnya yang itu bertanya, jangan dendam kalian. Saking dendamnya itu di kamar mandi dikunci. Jangan berilah dia kesempatan, kasih dia panggung. Kita juga harus menunjukkan kita bisa menjawabnya. Itu ya, jadi jangan biasa kalian kalau bertanya formalitas jangan, tapi benar-benar pertanyaan itu yang memang kalian itu ingin tahu. Kalau misalnya kalau misalnya itu tidak terpuaskan, cari kepuasan dari dosennya, ilmunya yang kita cari informasi. Itu kira-kira bisa dipahami ada dua hal tadi, presentasinya, diskusi. Itu kira-kira. Kemudian di sini teman-teman sekalian ingin coba kita gali-gali lagi dari segi perspektif dosen. Jadi sebagai dosen juga harus membimbing, mengarahkan mahasiswa tersebut agar kiranya tujuan awal itu bisa tersampaikan. Itu kira-kira. Tapi tidak cukup kalau kita dari cuma satu sisi, kita akan tanya dari sisi mahasiswa menanggapi yang lagi viral tersebut. Kita akan coba, ini sudah ada sukarelawan kita, silakan berdiri. Rangga. Baik, Pak. Ini teman-teman kita sudah ada Rangga ini sebagai koordinator ketua kelas menanggapi yang viral sudah ada di mana-mana kan viral-viral ya sudah ada di Instagram. Nah kira-kira menurut Rangga gimana menanggapi benar nggak kira-kira berita itu? Ya benar. Sebagian itu benar, ada dosen memang yang memberikan tugas presentasi tapi dosennya tidak datang. Selama berapa pertemuan? Ya selama 5 pertemuan. 5 pertemuan. Datang pas kapan datang? Pertemuan kedua. Sama? Sampai sekarang belum datang. Sampai sekarang belum datang. Wah
Waduh, itu kira-kira. Kemudian harapannya bagi dosen yang tipikal seperti itu, coba rangkum. Bisa bilang-bilang lah dosennya. Untuk dosen seperti itu seharusnya diberhentikan saja, Pak. Kemudian oke, diberhentikan. Cuma tidak segampang itu ya. Jadi lagi. Nah kemudian setuju nggak kalau misalnya dosen itu ngasih tugas presentasi secara keseluruhan? Rangka. Setuju? Dosen yang tidak datang tuh? Enggak, semua dosen. Sangat setuju, Pak. Karena mahasiswa itu kan dilatih untuk berani, bukan belajar terus catat gitu kan, Pak. Melatih untuk berani berbicara dan sebagainya. Oke, setuju secara keseluruhan. Tapi dalam segini bentuk tanggung jawab dosen tersebut Ya. untuk mengawasi sebagai macam. Kemudian harapannya ke depan bagi yang viral-viral itu gimana? Pangga terakhir. Semoga dosen yang memberi tugas presentasi itu berani bertanggung jawab, hadir gitu, Pak. Tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih Rangga. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan berkaitan sama presentasi ini. Semoga yang viral-viral itu bisa apa ya? Oknum ya. Oknum tersebut bisa bertanggung jawab, mendampingi kelasnya dan mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sekarang itu saja mungkin bisa disampaikan. Terima kasih kepada kelas SPS berapa? SPS 5. Ya kan, semoga konten ini bermanfaat. Kami mohon maaf misalnya ada kesalahan, tindakan, perilaku atau sebagai macamnya. Pada Allah kami mohon ampun. Bila tak boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.